Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan dengan NIM B1A1230095. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi ujian sesi 2 Mikro 2. Di sini saya akan membahas efisiensi produksi dan diskriminasi harga. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, baik, pada slide ini terlihat hasil olah data regresi. Untuk mendapatkan hasil data olah regresi, tentunya kita perlu melakukan langkah-langkah olah data di aplikasi Excel. Nah, langsung saja langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita membuka Excel. Lalu kemudian transformasi data menggunakan rumus LN, di mana sama dengan LN data yang akan ditransformasikan. Jadi kita sudah memiliki tabel untuk ditransformasikan. Nah, selanjutnya klik data, kemudian klik data analisis. Jika analisis tidak tersedia pada Excel, install kembali program tersebut dengan cara klik panel Windows atau kiri atas, lalu klik Excel option, kemudian analisis toolpath, dan pada manajer Excel add-ins klik go centang analisis toolpath dan analisis toolpath FBA. Oke. Jika muncul jendela pertanyaan untuk penginstalan, klik yes, lalu tunggu program sampai terinstall. Nah, pada data analisis, klik bagian regresi. Setelah itu, pada input Y range, isi dengan data produksi dengan cara menyorot atau drag seluruh angka yang ada pada kolom produksi. Isi input Y range bisa dengan mengetikkan ke dalam kotak putihnya atau memblok data. Input Y range adalah variabel yang menjadi variabel terikat atau dependent variable. Nah, pada input X range isi dengan input yang kita miliki. Nah, seperti kedelai, bahan penolong, dan jam kerja. Dengan cara menyorot atau drag seluruh angka yang ada pada ketiga kolom tersebut. Input X range adalah variabel yang menjadi variabel bebas atau independent variable. Semua variabel bebas diblok sekaligus, baik Y maupun X dalamnya, termasuk judul atau nama variabel. Selanjutnya, checklist kotak labels. Ini artinya memerintahkan Excel untuk membaca baris pertama dan data kita sebagai nama variabel. Kita juga bisa menceklis kontan ins 0 jika menginginkan output regresi dengan konstanta yang bernilai 0. Kita juga bisa menconteng confidence level jika ingin mengganti nilai. Nah, selanjutnya klik output range dan sorot kolom atau baris kosong untuk menyimpan hasil olah data. Pada output option, kita bisa menentukan penempatan output atau hasilnya bisa pada worksheet baru atau workbook baru. Bisa dibilang output ditempatkan pada worksheet yang sama. Checklist output range dan isi kotak putihnya dengan sel pertama di mana output tersebut akan ditempatkan. Misalnya ditempatkan pada sel W3. Nah, pada pilihan residual terdapat 4 pilihan. Kita bisa menconteng sesuai dengan keinginan. Nah, dalam kasus ini kita conteng semua pilihan tersebut. Dan selanjutnya terdapat pilihan untuk menghasilkan normal probability. Dalam kasus kita juga menceklis pilihan ini. Perlu diketahui bahwa upaya menampilkan residual dan norma probability plot, kita akan menggunakannya untuk melalui uji normalitas. Nah, seperti yang sudah terlihat pada slide, setelah melakukan langkah-langkah olah data tersebut, muncullah hasil olah data output yang sudah dilakukan dari langkah-langkah tersebut. Hasilnya seperti pada slide ini. Nah, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan yang mana koefisien produksi untuk produk tempe.
Nah, koefisiennya itu pada intercept dia bernilai sekitar 3,70. Nah, bahan penolongnya 0,15. Kedelainya 0,01. Jam kerjanya 0,77. Nah, baik, slide selanjutnya. Untuk melakukan perhitungan skala, kita mengambil dari koefisien yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi di sini sudah saya bulatkan. Jadi untuk menghitungnya yaitu kita menambah 3 koefisien input seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi yaitu 0,16 tambah 0,015 tambah 0,77, yaitu sama dengan 0,945, yaitu lebih kecil dari 1. Jadi kesimpulannya, decreasing return to scale, yaitu di mana penambahan input menghasilkan tambahan output yang lebih kecil. Untuk perhitungan efisiensi input yang lebih jelas bisa kita lihat pada slide ini. Nah, jadi pada slide ini terdapat perhitungan efisiensi input. Jadi caranya yaitu yang pertama, kita masukkan koefisien regresinya dulu, yaitu sebesar 0,16, 0,015, dan 0,77. Kemudian, kita mengambil rata-rata jumlah faktor inputnya, yaitu pada bahan penolong sebesar 510, kedelainya sebesar 122,75, dan jam kerjanya 10,8. Nah, setelah itu kita menentukan harga persatuan dari input tersebut. Nah, bahan penolong senilai 5.000, kedelai senilai 10.000, dan jam kerja 500.000. Nah, setelah itu rata-rata produksi per kilogramnya yaitu sebesar 742,5. Setelah itu harga produksi per kilogramnya sebesar 11.000 per kilogram. Nah, pada slide ini untuk menghitung efisiensi produksi terhadap produk yang kita buat, yaitu kita harus menghitung menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Nah, pada bahan penolong seperti yang kita lihat rumusnya yaitu VMP sama dengan PX, di mana VMP sama dengan B Y titik per Y per X. Maka B titik Y titik PY per X sama dengan PX atau B titik Y titik PY per X titik PX sama dengan 1. Nah, VMP tersebut adalah nilai produk marginal persatuan. PX sendiri adalah harga input persatuan. PY harga output persatuan, Y jumlah output rata-rata, X jumlah input rata-rata, dan B elastisitas input. Nah, untuk menghitung efisiensi dari produk yang kita buat, yaitu pertama efisiensi bahan penolong, yaitu 0,16 dikali 742,5 dikali 11.000 per 510 dikali 5.000 sama dengan 136.800 per 2.550.000, yaitu sama dengan 0,512. Nah, yang dimana 0,512 itu lebih kecil dari 1, jadi tidak efisien sehingga input perlu dikurangi. Nah, selanjutnya pada slide ini yaitu bahan utama yaitu kedelai. Nah, untuk menghitung efisiensi kedelai kita langsung saja, yaitu 0,015 dikali 742,5 dikali 11.000 per 122,75 dikali 10.000. Jadi sama dengan 1122525 per 1227.500 sama dengan 0,998 sama dengan 1. Dikarenakan dia mendekati 1, maka dia efisien sehingga input tidak perlu dikurangi ataupun ditambahkan. Nah, pada jam kerja
sama juga rumusnya seperti bahan penolong dan bahan utama, hanya diganti pada bagian koefisien regresinya saja. Nah, jadi saya langsung saja di sini terlihat 0,77 dikali 742,5 dikali 11.000 per 10,8 dikali 500.000 sama dengan 6288975 per 5.400.000 sama dengan 1,164. Nah, dikarenakan 1,164 itu lebih dari 1, maka belum efisien sehingga inputnya perlu ditambah. Dari efisiensi produksi produk yang sudah saya buat atau produk tempe, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa yang belum efisien, terutama pada bahan penolong dan jam kerja. Jadi saya rasa belum efisien untuk produksi tempe, karena yang efisien hanya terdapat pada bahan utamanya saja, kedelai, sedangkan bahan penolong dan jam kerjanya itu tidak efisien, sehingga input perlu ditambah dan input perlu dikurangi. Jadi itu saja kesimpulan dari efisiensi produksi. Nah, pada slide selanjutnya yaitu kasus diskriminasi harga gas 3 kg dan 5 kg. Di sini terdapat dua syarat. Pembeli dapat dibedakan dan elastisitas harga. Pada kasus diskriminasi harga gas 3 kg dan 5 kg, pembeli dapat dibedakan atau digolongkan, yaitu bisa karena bisa dibedakan berdasarkan subsidi dan kebutuhan konsumen. Gas 3 kg melon adalah barang subsidi yang harganya lebih murah dan terjangkau, yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, sedangkan gas 5 kg itu non subsidi, harganya lebih mahal dan ditujukan untuk kalangan menengah ke atas. Yang kedua, elastisitas harga. Gas 3 kg cenderung elastis, artinya jika harga gas 3 kg naik, konsumen rumah tangga dengan pendapatan rendah atau terbatas akan mengurangi konsumsi mereka atau beralih ke alternatif lain seperti kayu bakar ataupun minyak tanah, karena mereka sangat sensitif terhadap perubahan harga. Sedangkan gas 5 kg non subsidi biasanya digunakan oleh rumah tangga atau usaha dengan konsumsi yang lebih besar atau lebih tinggi, artinya tidak elastis karena perubahan harga tidak akan terlalu mempengaruhi jumlah yang diminta karena konsumen membutuhkan gas tersebut dalam jumlah lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, untuk menentukan efektivitasnya dari melalui dua syarat tersebut, yaitu pembeli dapat dibedakan dan elastisitas harga, yaitu gas 3 kg lebih efektif jika dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Namun adanya potensi penyalahgunaan dan sensitivitas harga yang tinggi bisa mengurangi efektivitasnya, apalagi digunakan oleh masyarakat yang seharusnya tidak berhak mendapatkan gas 3 kg melon. Sedangkan gas 5 kg lebih mudah diatur dalam harga dan distribusi karena permintaannya lebih tidak elastis. Namun, perlu diperhatikan agar harga tidak terlalu membebani konsumen dan distribusinya lancar. Kesimpulannya, dari diskriminasi harga gas 3 kg dan 5 kg secara umum sudah efektif. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan subsidi yang tepat, keberagaman kebutuhan konsumen, dan keseimbangan harga yang mempertimbangkan elastisitas permintaan. Pemerintah dan pasar perlu terus mengawasi distribusi dan harga agar kebijakan ini tetap adil dan efisien. Baik, itu saja video presentasi dari saya yang mengenai efisiensi produksi dan diskriminasi harga. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.